Dan pula ya akhal Islam, orang yang lebih mengedepankan akalnya sulit juga dapat hidayah. Orang yang menganggap seakan pendapatnya, ra'yunya itu yang benar. Makanya iblis la'anahullah ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, ternyata iblis menolak dengan akal dia. Apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seharusnya dia dong yang sujud sama saya. Dia tolak perintah Allah dengan apa? Akalnya. Maka orang yang selalu mengedepankan akal, seringkali dia tersesat jalan, Mas. Iya. Kalau ada dalil yang tidak sesuai dengan akalnya, apa kata dia? Gak masuk di akal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, disinilah letak tersesatnya kelompok Wahabi itu. Mereka itu berkeyakinan akal itu bisa bertentangan dengan wahyu. Sehingga pemahaman yang mereka sebarkan adalah, jika akal bertentangan dengan wahyu, maka tinggalkan akal. Jangan pakai akal, imani saja. Akal bisa membuat orang tersesat. Saya akan jelaskan di mana letak sesatnya pandangan ini. Pertama, akal itu dari Allah juga. Dan wahyu memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Terus, masa iya Allah melakukan sesuatu yang kontradiktif? Wahyu memerintahkan manusia menggunakan akal melalui perintah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Terus di saat yang sama, akal itu malah berbahaya bagi iman dan bisa menyesatkan. Di sini saya akan menyampaikan pandangan Ayatullah Murtada Mutahari, ulama Iran yang sekaligus filosof muslim. Menurutnya, akal tidak akan mungkin bertentangan dengan wahyu. Sebab akal adalah alat untuk memahami wahyu, dan wahyu adalah instrumen untuk menyempurnakan akal. Keduanya adalah wasilah yang diberikan Allah untuk seseorang bisa mendapat hidayah. Dalam bahasa Ayatullah Mutahari, wahyu yang disampaikan Nabi itu adalah hujah lahir Allah, yaitu hujah dari luar manusia. Sementara akal adalah hujah batin. Jadi manusia itu menurut Ayatullah Mutahari memiliki dua kompas menuju kebenaran, yaitu dari luar melalui wahyu, dan kompas dari dalam yaitu akal. Ayatullah Mutahari mengibaratkan akal itu seperti lampu, sementara wahyu itu seperti matahari. Keduanya sama-sama cahaya, jadi tidak mungkin bertentangan. Yang membuat gelap adalah kebodohan manusia itu sendiri. Jadi pernyataan bahwa orang yang lebih mengedepankan akal akan sulit dapat hidayah bukan hanya tidak tepat, tapi sesat. Pernyataan ini meyakini bahwa akal dan wahyu itu bisa bertentangan. Orang ini telah menuduh Allah sebagai zat yang tidak jelas, menyuruh manusia menggunakan akal, sementara akal bisa membuat orang tersesat menurut mereka. Nah, kalau Ayatullah Murtada Mutahari justru kebalikannya. Akal itu bukan musuh hidayah, malah salah satu jalannya. Makanya mereka yang tidak sampai pada wahyu dan petunjuk akan tetap ada harapan baginya mendapat hidayah, yaitu melalui akalnya, dan tidak akan dihukumi untuk sesuatu yang di luar jangkauan akalnya, karena wahyu belum sampai sama dia. Contoh bahwa iblis itu tersesat karena lebih mengedepankan akalnya adalah contoh yang tidak tepat. Karena iblis itu bukan sedang mengedepankan akalnya, melainkan ego dan nafsunya. Kalau menggunakan akalnya, iblis akan bilang begini, aku dan Adam itu kan adalah ciptaan Allah. Pasti yang lebih tahu mana di antara aku dan Adam yang terbaik, itu adalah Allah. Sebab dia adalah pencipta yang tahu seluk-beluk antara aku dan Adam. Itu kalau iblis menggunakan akalnya. Jadi ketika diminta sujud, dia pasti akan sujud. Dengan akalnya pasti iblis akan mematuhi perintah Allah. Kenapa tidak patuh? Ya karena egonya yang bermain, bukan akalnya. Kenapa dalam mencapai kebenaran dibutuhkan akal? Tidak cukup hanya dengan wahyu. Sebab bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa yang disampaikan Nabi itu benar atau salah kalau bukan dengan akal kita? Kan wahyu belum kita imani nih.
Nah, dengan apa kita mengimaninya? Ya dengan akal. Dengan kita berpikir. Kalau orang buang akalnya, ya gampang sekali orang terjebak pada taklid buta, pada ikut-ikutan tanpa ngerti. Makanya dakwah Nabi Muhammad SAW pada kaum kafir Quraisy itu diawali dengan selalu mengajak mereka berpikir. Begitu juga metode dakwah nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim yang mengajak kaumnya berpikir, tidak mungkin Tuhan itu adalah batu berhala yang bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri, yang bahkan dibuat oleh manusia. Tidak mungkin Tuhan itu salah satu dari bintang di langit sebab bisa terbenam. Dan dengan apa mengetahui semua itu? Ya dengan akal, bukan dengan wahyu. Wahyu baru berperan untuk sesuatu yang di luar jangkauan akal. Sebab kemampuan akal ini terbatas. Seperti akal sulit memahami mengenai kehidupan setelah mati, bahwa ada yang namanya alam barzakh, bahwa ada surga neraka, begini dan begitu. Itu semua tidak bisa dijangkau akal. Makanya didatangkan wahyu untuk melengkapi. Bukan tidak masuk akal, tapi di luar jangkauan akal. Nah, terus ada pertanyaan begini. Kalau suatu saat wahyu kelihatan bertentangan sama akal, mana yang harus didahulukan? Jawaban Ayatullah Mutahari, sebenarnya wahyu, hakikat wahyu, aslinya wahyu itu sama sekali tidak akan pernah bertabrakan dengan akal yang asli. Karena sumbernya sama, Allah. Yang sering bikin kelihatan bertentangan itu adalah, pertama, kita salah nangkap teks wahyu. Misalnya ayatnya ditafsir mentah-mentah atau diterima secara literal misalnya. Kedua, atau logika kita salah pasang premis. Misalnya kayak debat kusir yang premisnya sudah melenceng. Akhirnya debat kusir yang tidak ada ujungnya. Kalau emang akalnya benar-benar pasti, bukan sekedar opini, dan ada teks wahyu yang kelihatannya nabrak, maka menurut Ayatullah Mutahari akal didahulukan, wahyunya ditafsir ulang. Karena wahyu itu tidak mungkin kontradiksi sama kebenaran yang pasti. Contoh gampangnya kayak gini. Ada ayat yang bilang Allah itu punya tangan. Kalau dibaca literal, wah berarti Allah kayak manusia dong, kayak makhluk dong punya tangan. Tapi akal sehat kita bilang Tuhan mustahil kayak makhluk. Nah, di sini akal yang jadi filter. Wahyu ditafsir maknawi. Ada namanya takwil. Ada namanya takwil, yaitu tangan di sini maksudnya kekuasaan, bukan tangan fisik. Jadi akhirnya kemudian dengan memahami ini, selamatlah iman kita dari kesalahpahaman. Contoh lainnya, ada sejumlah ayat dari Al-Quran yang menyebutkan Allah ridho pada sahabat-sahabat Nabi. Namun ketika fakta historis menyebutkan antar sahabat saling perang, akal kita akan menentang. Masa iya Allah juga akan tetap ridho pada sahabat yang saling berselisih satu sama lain, bahkan saling berperang? Jangan bersikeras mengatakan bahwa meski mereka saling berperang, Allah tetap ridho. Allah tetap ridho pada semua sahabat, sebab ayatnya ada bahwa Allah ridho pada mereka, sehingga mereka tetaplah mulia tanpa terkecuali. Nah, di sini bisa jadi Anda yang salah memahami ayat. Misalnya kita cek dulu, bisa jadi ayat itu hanya berlaku untuk perbuatan baik yang telah dilakukan sahabat, sehingga Allah ridho pada mereka saat itu. Sehingga turun ayat yang menyampaikan bahwa Allah ridho pada apa yang telah mereka lakukan. Sementara untuk yang akan datang, ya belum tentu Allah ridho. Apalagi kalau yang dilakukan itu adalah penyimpangan. Atau bisa jadi ayat itu hanya berlaku untuk sebagian sahabat, bukan semua. Yaitu hanya buat sahabat yang telah melakukan perbuatan yang Allah ridhoi. Bukan berlaku untuk semua lalu disebutkan semua sahabat tanpa terkecuali. Apalagi buat sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Jadi bukan ayat yang bertentangan dengan akal. Bisa jadi salah memahami ayat saja, atau masih perlu disinkronkan dengan ayat lain supaya pemahaman terhadap suatu ayat jadi lebih komprehensif. Sehingga dengan itu baru bisa diterima akal, baru bisa masuk akal. Jadi kesimpulannya teman-teman, pakai akal justru bikin kita lebih mudah dapat hidayah. Kalau ada kesan wahyu tabrakan sama akal, itu bisa salah tafsir
atau salah memahami ayat, atau akal yang masih perlu banyak pembenahan, masih perlu banyak proses pembelajaran. Sebab akal ini menyempurna. Beda akal anak SD dengan akal profesor. Akal ini butuh diasah, butuh banyak instrumen untuk bisa memahami banyak hal. Jadi, yang pasti benar adalah wahyu sejati dan akal sejati itu selalu sejalan, karena sama-sama dari Allah. Tidak mungkin Allah menyuruh kita menggunakan akal, sementara akal itu berbahaya bagi iman kita. Tidak mungkin.